Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya, Bu Budi Hastutik, di pelajaran Pelayanan Farmasi di kelas 12. Saya di sini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 Universitas Negeri Surakarta. Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya melaksanakan PPL yang ketiga dengan mata pelajaran pelayanan farmasi. Sudah siap semuanya ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah siap semuanya, bagus. Kelas 12 pelayanan farmasi. Ibu share screen. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa kali ini diawali dan dipimpin oleh Mas Alman. Monggo Mas Alman, Ibu dibantu untuk memimpin berdoa. Ya, Bu. Baik teman-teman, marilah kegiatan hari ini kita awali dengan membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga lancar pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Rahman nabiyina wa idul mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Alman sudah memimpin berdoa. Untuk selanjutnya, silahkan Anda presensi kehadiran. Link absennya sudah Ibu share ya. Nah, silahkan mengisi untuk di Google Classroom. Google Form-nya diisi pada bagian link absen. Sudah mengisi? Ya, baik. Ini hadir semua ya? Ada yang nggak hadir hari ini? Saya lihat, oh iya, Reza kemana Reza? Sakit. Oh, Reza sakit. Baik, nanti Ibu tunggu coba surat keterangannya ke Ibu. Anindita masih belum sembuh? Belum, Bu. Masih dirawat, Bu. Masih dirawat. Oke, masih dirawat. Ya, terima kasih. Semoga Anindita lekas sembuh ya, teman-teman. Ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu tidak lelah-lelahnya mengingatkan kepada kalian semua, karena kita masih dalam masa pandemi, selalu untuk jaga kesehatan. Selain jaga kesehatan, kita juga harus jaga apa saja? Masih ingat? 5M. Apa saja 5M? Memakai masker, mencuci tangan, mencuci jarak, jauhi jaga jarak, dan membatasi mobilitas. Pokoknya kita belum tuntas dari kondisi COVID-19 sehingga kita tetap harus menjaga kesehatan supaya diberi kelancaran dalam semua aktivitas ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan belajar bersama dengan kalian semua mengenai pelayanan farmasi dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi berupa menganalisis perbekalan farmasi di rumah sakit, kemudian melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit dengan indikator pencapaian yang diharapkan antara lain nanti Anda menganalisis metode penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit, bagaimana prosesnya, kemudian menganalisis sistemnya. Sistem itu yang dinamakan prosesnya itu bagaimana penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit, sehingga Anda bisa menjelaskan perbedaan sistem distribusi di instalasi farmasi, kemudian menerapkannya sebagai sistem distribusi obat di instalasi farmasi. Nah, di sini indikator pencapaian yang diharapkan juga Anda bisa menganalisis perbedaan metode FIFO, FEVO, LIFO, dan LASA. Kemudian Anda juga bisa menganalisis lagi cara penyimpanan obat di
gudang, fixed location, fluid location, dan semi-fluid location. Sehingga nantinya kita lanjut ke penjelasan sistem distribusi obat. Apa saja itu individual prescription, apa saja itu unit dose dispensation, apa saja itu once daily dose dispensation, dan sistem kombinasinya. Kita akan belajar tentang itu semua ya. Harapannya Anda nanti bisa menerapkan teori-teori ini dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu yang diungkapkan dalam LKPD. Nanti tahap-tahapnya adalah Ibu memberikan Anda untuk soal pretest. Silahkan nanti pretestnya diisi, kemudian setelah pretest nanti kita ada kegiatan pembagian kelompok untuk mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD secara berkelompok, dibagi dalam breakout room, nanti Anda kembali ke ruang utama lagi dan kita coba untuk presentasi. Presentasi per kelompok, kemudian ada yang bertanya jawab, kemudian kita nanti mengambil kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita lakukan di diskusi. Ya, sampai di sini jelas kira-kira? Kita mau ngapain aja hari ini? Jelas, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, kita tadi sampai ke indikator pencapaian, sekarang sampai ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, oke. Tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning itu apa? Ada suatu permasalahan yang muncul, di sini adalah bagaimana rumah sakit mengelola perbekalan farmasinya, bagaimana farmasi melakukan penyimpanan dan pendistribusian obatnya, itu problemnya. Berbasis 4C, itu Anda memahami, menerapkan, kemudian menganalisis, kemudian menyajikan ya. Dengan literasi PPK, yaitu untuk program pemahaman kebangsaan, kemudian dengan metode pendekatan TPEC, technological, pedagogical, content, dan knowledge, itu meliputi teknologi yang kita gunakan sekarang ini, kita memakai aplikasi Zoom, kemudian pedagogik Anda mengikuti tahap-tahap pembelajaran, kontennya berupa penyajian video dari Ibu, dan nanti knowledge-nya, pengetahuan Anda diharapkan bisa berkembang. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis sistem penyimpanan obat di rumah sakit, itu merupakan behaviornya, dan menerapkan berbagai sistem distribusi obat di rumah sakit melalui pengamatan video pembelajaran dan materi ajar dari video tersebut. Kita literasikan bagaimana penerapannya dan disajikan melalui PowerPoint masing-masing kelompok dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, Ibu mau review. Masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Tentang penerimaan obat dan perbekalan kesehatan di rumah sakit. Ada yang ingat? Ada yang tahu tentang, masih ingat tentang faktur? Ada, Bu. Oh Saya, ya. Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Oke, ya. Apa, Mbak? Mas, faktur itu? Faktur itu adalah? Faktur adalah dokumen atau berkas yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang di dalamnya tercantum tanggal pengeluaran faktur, tanggal pengiriman barang oleh penjual, detail barang baik untuk berat, ukuran harga, biaya total yang harus dibayar oleh pembeli, syarat-syarat penyerahan barang, syarat terhadap pembayaran, dan lain-lain, Bu. Oh iya, ternyata catatannya masih disimpan bagus ya Mas Adam ya. Terima Masih, Bu. kasih, jawaban yang baik sekali. Selanjutnya ada yang tahu tentang surat pesanan? Saya Bu Aulia. Oh iya, silakan Mbak Aulia. Surat pesanan adalah andalan atau sering disingkat SP Ya. adalah surat dari apoteker yang berisi pemesanan barang kepada PBF, sebuah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, mengadakan, dan menyimpan obat. Maaf Bu, masih di mute. Ya, terima kasih Mbak Aulia, jawabannya bagus sekali ya. Terima kasih.
Baik, kita mulai lagi ya. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Kita tadi sampai pada mengenai bentar. Nah, ini dia kegiatan kita yang kemarin. Terima kasih Mas Adam tadi sudah menjawab, ya. Kemudian Mbak Aulia tadi sudah menjawab dengan bagus. Artinya materi kita pada pertemuan yang kemarin masih terekam dengan jelas, masih ada catatan dalam buku-buku catatan kalian, ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana ketika ada PBF datang ke rumah sakit, ke instalasi farmasi untuk mengantarkan pesanan obat dan perbekalan farmasi. Akan disimpan seperti apa obat-obat tersebut? Kira-kira bagaimana? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Putri. Oh ya, gimana kira-kira? Setelah dilakukan pengecekan semua baik dan dapat diterima semua, maka langsung dilakukan penyimpanan dengan metode tertentu. Oh iya, setelah diterima harusnya barang-barang itu disimpan dengan metode tertentu. Kita sudah pernah belajar untuk penyimpanan, tapi yang di apotik, ya betul ya? Iya, Oke. Bu. Nah, sekarang kita akan coba lihat tayangan video dan disimak baik-baik tayangan videonya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tentang isi dari video tersebut. Sudah siap ya? Ya, ini akan coba Ibu tayangkan videonya, disimak baik-baik. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Budi Hastuti. Kali ini kita dalam materi pembelajaran penyimpanan dan pendistribusian obat di instalasi farmasi rumah sakit. Bagaimanakah caranya rumah sakit memenuhi kebutuhan obat pada semua instansi di bagian rumah sakit? Ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari instalasi farmasi, di mana instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu unit di rumah sakit yang merupakan fasilitas penyelenggaraan kefarmasian di bawah pimpinan seorang apoteker dan memenuhi persyaratan secara hukum untuk mengadakan, menyediakan, dan mengelola seluruh aspek perbekalan kesehatan di rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit juga melayani pasien setiap harinya selama 24 jam, dikepalai oleh seorang apoteker yang sudah berpengalaman menjalankan pelayanan yang diberikan berupa pelayanan obat untuk pasien rawat jalan, rawat inap, dan pasien IGD. Pelayanan pemberian informasi obat serta tata cara penggunaannya kepada pasien maupun kepada keluarga pasien. Nah, ketika obat datang, diantar oleh distributor ke rumah sakit, kemudian diterima di bagian gudang farmasi, yang kemudian dilakukan penyimpanan. Faktor-faktor yang dibutuhkan untuk penyimpanan adalah accessibility. Ruang penyimpanan harus mudah dan cepat untuk diakses. Utility. Ruang penyimpanan harus memiliki sumber listrik, air, AC, dan fasilitas lain. Communication. Ruangan penyimpanan harus memiliki alat komunikasi. Drainase. Ruangan penyimpanan harus berada di lingkungan baik dengan sistem pengairan yang baik pula. Size. Ruangan penyimpanan harus memiliki ukuran yang cukup untuk menampung barang-barang yang ada. Security. Ruang penyimpanan aman dari resiko pencurian dan penyalahgunaan serta hewan-hewan pengganggu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan antara lain faktor suhu. Penyimpanan kurang dari 25 derajat Celcius atau suhu sejuk disimpan dalam ruangan ber-AC. Penyimpanan dingin disimpan dalam lemari pendingin antara suhu 2-8 derajat Celcius. Penyimpanan 0 derajat Celcius disimpan dalam freezer. Sistem penyimpanan di gudang farmasi meliputi FIFO, FEVO, LIFO, LASA. Nah, bagaimana prosesnya?
Nah, kita akan belajar mengenai high alert. High alert medication adalah obat-obat yang memerlukan pengawasan khusus sejak proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, sampai pada pemberian obat kepada pasien karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius dan beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Setiap high alert medication diberikan label high alert yang berwarna merah pada sisi depan kemasan tanpa menutupi informasi obat yang ada pada kemasan. Setiap elektrolit konsentrasi disimpan hanya di instalasi farmasi, kecuali NaHCO3 8,4% disimpan di apotik rumah sakit, ICU atau ICCU dan UGD. Magnesium sulfat lebih dari 20% disimpan di farmasi, kemudian emergency kit PONEK di UGD dan ruang bersalin. Narkotika disimpan dalam lemari yang kokoh, tidak mudah dipindahkan, dan memiliki kunci yang berbeda atau double lock. Obat-obat anestesi dan obat pelumpuh otot atau neuromuskular ini disimpan di tempat yang hanya bisa dilihat oleh dokter, perawat, serta staf farmasi. Obat sitostatika seperti insulin juga dan heparin hanya disimpan di farmasi atau di area yang terkunci di mana obat dibutuhkan. Jenis sistem distribusi obat di rumah sakit yaitu ada IP atau individual prescribing, ada UDD atau unit dose dispensing, dan ODD atau once daily dispensing. Apa yang disebut dengan IP, UDD, dan ODD nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Salah satu sistem distribusi obat yang digunakan di rumah sakit adalah emergency stock, yaitu persediaan perbekalan farmasi yang disimpan, dirawat inap dan IGD sebagai persiapan kebutuhan obat untuk kasus-kasus darurat atau emergensi yang diusulkan oleh masing-masing unit terkait. Obat emergensi bersifat stok tetap, artinya kondisinya dan kualitas serta kuantitasnya. Perbekalan farmasi yang ada di box atau troli emergensi harus selalu dijaga tetap jumlahnya. Obat emergensi disimpan dalam box atau troli emergensi dan diberi segel plastik di bagian luarnya. Troli emergensi diletakkan di tempat yang mudah diakses oleh petugas. Obat emergensi harus sesuai dengan suhu penyimpanan suhu ruangan, yaitu antara 15 sampai 25 derajat Celcius atau suhu pendingin pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Sistem distribusi obat di rumah sakit adalah tatanan jaringan sarana, personel, prosedur, dan jaminan mutu yang serasi, terpadu, dan berorientasi kepada pasien dalam kegiatan penyampaian sediaan obat beserta informasinya kepada yang telah diterapkan kepada pasien. Kemudian sistem distribusi obat untuk pasien rawat inap yang ditetapkan bervariasi dari rumah sakit ke rumah sakit. Hal itu tergantung pada kebijakan rumah sakit, kondisi, dan keberadaan fasilitas fisik, personel, dan tata ruang rumah sakit. Instalasi farmasi dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Apakah itu sistem sentralisasi? Sistem sentralisasi merupakan penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dipusatkan pada suatu tempat di instalasi farmasi atau unit bagian distribusi perbekalan farmasi. Seluruh kebutuhan perbekalan farmasi untuk unit pelayanan atau ruang rawat, baik untuk kebutuhan individu pasien maupun kebutuhan dasar ruang rawat, disuplai langsung dari pelayanan farmasi pusat. Sedangkan desentralisasi, pelayanan farmasi mempunyai cabang di dekat unit pelayanan atau ruang rawat yang disebut depo atau satelit farmasi. Penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi tidak hanya dilayani oleh pelayanan farmasi pusat, tapi dapat disuplai dari depo atau satelit tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih mendalam lagi apa yang disebut sistem penyimpanan FIFO, PEFO, LIFO, dan LASA.
serta sistem distribusi IP, UDD, ODD yang dilaksanakan di instalasi farmasi rumah sakit dan bagaimana cara penerapannya. Mari kita mulai. Kemudian tadi kita sudah menyimak video tentang persepsi ya. Sudah bisa dilihat semuanya ya. Untuk generawu dumateng Pak Teguh, Ibu Pengajuatno matur nuwun sudah mau sign in di pertemuan kali ini. Baik, saya lanjutkan ya. Share screen lagi. Nah, tadi kita sudah melihat tayangan video, sudah disimak dengan baik-baik ya. Nah, sekarang apa saja yang Anda sudah pelajari dari tayangan video tadi? Kira-kira Anda menangkap hal-hal tentang apa saja dari video tadi? Sudah ada istilah-istilah yang muncul? Ada FIFO, ada FEVO, LIFO, LASA, dan high alert ya. Kemudian sistem penataan di gudang farmasi ada fixed location, ada liquid location ya. Kemudian ada semi fluid location, ada IP, ada UDD, ada ODD. Itulah yang kita akan pelajari hari ini. Instalasi farmasi rumah sakit untuk distribusi obat juga menggunakan sistem desentralisasi dan sentralisasi. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita ada video yang kedua. Nah, dari tayangan video yang pertama tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Ini akan Ibu coba untuk tayangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasinya. Apakah sudah muncul tayangan dari video Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya atas nama Abdurrahman terkait cara penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Kita simak videonya. Gudang farmasi merupakan suatu gudang penyimpanan dengan cara menempatkan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang telah diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak sediaan. Adapun tujuan dari penyimpanan yaitu untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menghindari kehilangan dan pencurian, serta memudahkan pengawasan dan pencarian. Wilayah penyimpanan obat tidak boleh dimasuki selain petugas farmasi yang diberi kewenangan. Sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai harus dilindungi dari kehilangan atau pencurian, sehingga diberi pengamanan berupa CCTV dan juga tersedia sistem pendingin untuk menjaga suhu ruang di bawah suhu 25 derajat Celcius. Prinsip penyimpanan harus sesuai dengan prinsip FEVO, yang dimana yang lebih awal expire maka lebih awal keluar, dan prinsip penyimpanan sesuai dengan FIFO, yang mana yang lebih awal datang maka lebih awal keluar, serta penyimpanan harus berdasarkan metode alfabetis, kelas terapi, bentuk sediaan berdasarkan jenis sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Obat kadaluarsa yang menunggu waktu pemusnahan disimpan di tempat khusus, yaitu di ruang karantina. Obat kadaluarsa disimpan di tempat yang terpisah dan diberi penandaan khusus. Kemudian, obat high alert adalah obat memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi karena berdampak serius pada keselamatan pasien. Penyimpanan obat high alert diberikan stiker high alert dengan dikelilingi oleh garis berwarna merah, serta
berwarna yang mencolok dengan tulisan yang kontras dan jelas terbaca. Obat high alert juga diberikan stiker high alert, dimulai dari sediaan terkecil hingga sediaan terbesar. Untuk obat sitostatika, penandaan dapat diberikan tanda atau label sesuai standar internasional dan tidak perlu diberikan lagi tanda atau label high alert. Nah, untuk penyimpanan obat LASA, look alike, sound alike, atau NORUM, nama obat, rupa, dan ucapan mirip dapat diperantarai dengan satu obat atau lebih, dan juga diberi stiker LASA. Selain itu, untuk obat yang mirip rupa dengan ucapan yang mirip dapat menggunakan penulisan Tolman Latorim. Untuk penyimpanan obat narkotika, psikotropika, masing-masing disimpan dalam lemari terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari 2 pintu dengan 2 jenis kunci yang berbeda. Kunci lemari tersebut dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan 1 kunci lainnya dipegang oleh petugas kesehatan lainnya yang dikuasakan. Apabila apoteker penanggung jawab berhalangan hadir, maka kunci tersebut dikuasakan kepada petugas lain yang dipercayakan, yaitu apoteker atau tenaga teknis kefarmasian lainnya. Cool box atau lemari pendingin merupakan tempat penyimpanan sediaan farmasi yang membutuhkan suhu dingin sekitar 2-8 derajat Celcius. Salah satu contohnya yaitu insulin. Kemudian, penyimpanan bahan berbahaya dan beracun disimpan dalam lemari khusus dengan penandaan yang menunjukkan sifat bahan tersebut, seperti yang ada tertera pada gambar. Baik, tadi sudah kita simak bersama videonya ya. Ya, Sugeng Rawuh, Pak Teguh Pangajuatno, dan Pak Saiful selaku dosen pembimbing dan guru pamong. Selamat bergabung dengan kelas kami. Saya lanjutkan. Nah, dari video yang kita sudah lihat tadi, anak-anak sekalian, kita bisa mengambil pembelajaran dari video tersebut, antara lain, siapa saja yang boleh masuk ke ruang gudang instalasi farmasi? Kira-kira siapa saja? Ada yang tahu? Ibu. Ya? Ya. Gimana, Mbak? Yang boleh masuk ke gudang instalasi farmasi hanya petugas gudang dan petugas farmasi atau perawat yang berkepentingan. Hanya yang punya kepentingan saja yang boleh mengakses, karena ini berkaitan dengan keamanan, penjaminan mutu, mencegah untuk terjadinya kerusakan di tempat gudang penyimpanan farmasi. Dari penjelasan yang tadi kira-kira sudah jelas ada gambaran tentang penyimpanan obat Vevo, obat Vivo, kemudian bagaimana proses LASA, kemudian high alert. Tadi sudah dilihat ya? Ya, kira-kira dengan jelas ada gambarannya ya. Oh, bagaimana sih prosesnya? Oh, yang sudah masuk ternyata dikeluarkan terlebih dahulu. Tadi ada gambarannya. Kemudian yang baru datang disimpan di belakangnya. Apa saja metode penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan yang bisa diterapkan di gudang rumah sakit? Nah, kira-kira apa saja yang bisa diterapkan di gudang rumah sakit untuk penyimpanannya? Saya Bu Putri. Oh ya, silakan Mbak. Metode penyimpanan di gudang farmasi rumah sakit yaitu fixed location, fluid location, dan semi-fluid location. Baik, terima kasih jawabannya bagus sekali tadi dari Mbak Putri, sudah menyimak videonya ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk video yang ketiga. Ini video terakhir. Kita coba bersiap-siap lagi untuk menyimak video dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan seperti yang video di kedua tadi supaya pemahaman Anda bisa lebih tajam lagi ya. Sebentar, saya share-kan untuk videonya.
Kalau ini tentang distribusi obat yang di rumah sakit. Nanti coba disimak. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah sudah besar munculnya? Sudah. Ini sambil ini keterangan, kalau yang ini ya tanpa suara. Nah, ini ada pasien yang menjalani perawatan. Ini adalah apotekernya. Ada 4 distribusi obat di rumah sakit. Nah, ini dia ada sistem distribusi obat individual prescription, kemudian distribusi dengan lengkap di ruangan atau floor stock, kemudian ada distribusi kombinasi dan distribusi obat unit dose dispensing atau UDD. Ini adalah keterangannya, distribusi obat individual digunakan pada pasien yang dirawat di rawat jalan atau pasien yang dirawat inap tetapi dia mau pulang. Jadi dia langsung menerima resep dari dokter, kemudian diserahkan ke instalasi farmasi, kemudian untuk diproses dan pasiennya mendapatkan obat dengan jumlah yang sesuai tertera di resep. Resep ditulis oleh seorang dokter untuk setiap pasiennya sesuai kebutuhannya untuk 2 minggu atau untuk 3 minggu atau untuk 1 bulan. Kemudian apoteker menyiapkan, memberikan dan menjelaskan cara penggunaan obat tersebut beserta interaksinya beserta cara penyimpanannya dengan jelas. Ini yang disebut individual prescription. Nah, ini metode distribusi persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. Obatnya dibutuhkan pasien disediakan di ruangan, disimpan di ruang tersebut. Persediaan obat dipasok oleh instalasi farmasi. Setiap harinya dicek, kemudian ada kartu stoknya juga untuk dilihat bagaimana persediaannya, apakah masih atau tidak. Kemudian, bagian emergensi dan ruang operasi diberikan langsung pada pasien rawat inap. Untuk metode distribusi kombinasi, ini adalah kombinasi antara metode distribusi resep individu dan persediaan lengkap di ruangan. Obat didistribusikan oleh instalasi farmasi dan tersedia di setiap ruangan. Tujuannya untuk mengurangi beban kerja instalasi farmasi rumah sakit yang begitu banyak. Metode distribusi obat dengan dosis unit diorder oleh dokter melalui resep untuk pasien. Kemudian obat dalam kemasan dosis unit tunggal diserahkan kepada pasien dan akhirnya keuntungannya pasien hanya membayar obat yang dikonsumsi saja. Oke, baik, itu dia. Kita belajar tentang proses pendistribusian di rumah sakit. Oke. Saya izin share screen lagi. Untuk pembahasan dari video yang ketiga tadi, coba kita lihat apa saja yang bisa kita simak dari penayangan video tadi, apa saja kesimpulan yang bisa diambil. Ada beberapa istilah di distribusi obat tadi ya. Ada yang memberikan tanggapan tadi? Saya, Bu. Ya. Silahkan, Mas. Sistem floor, stok IP, UDD, ODD, dan emergency stok. Oke, ada beberapa sistem penyimpanan, stok, ya, UDD. Dan UDD itu adalah sistem distribusinya, Mas, bukan penyimpanannya ya. Ya, yang dimaksud Mas Alman tadi adalah sistem pendistribusiannya. Distribusi obatnya itu ada sistem stok, ada sistem ODD, ada sistem kombinasi. Ada yang lain yang akan memberi tanggapan? Silahkan dari video tersebut.
Saya Bu Suci. Suci. Bagaimana tanggapannya Mbak dari video tadi? Apa perbedaan antara sistem Pertanyaan. Ya Bu. Oh iya iya iya. Apa perbedaan antara sistem floor stock dan emergency stock? Apa perbedaan dari sistem floor stock dan sistem emergency stock? Kira-kira bisa disimak dari penjelasan video tadi ya, dari video yang kedua, dari video yang ketiga. Apa tanggapan yang teman-teman yang lain bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Suci? Jawabannya ditumpuk untuk sekolah. Saya Bu. Ya, silahkan Mas. Saya. Kalau floor stock itu obat di ruangan jumlah yang cukup untuk keperluan mendadak. Kalau emergency stock itu ada di ruangan tertentu Bu. Kalau floor stock itu di mana? Kalau floor stock itu di mana? Di ruangan. Oh ya, di masing-masing setiap ruangan disediakan floor stock dengan jumlah yang dibutuhkan. Kalau emergency bagaimana, Mas? Emergency stock ada di ruangan tertentu Bu. Oh, stoknya di ruangan tertentu dengan jumlah tertentu juga ya. Dia punya kemasan, emergency kit, dan jumlahnya terbatas hanya untuk keadaan darurat yang dibutuhkan oleh pasien. Terima kasih, ternyata semuanya sudah menyimak dengan baik. Setelah Ibu tayangkan 3 video tadi, mudah-mudahan bisa untuk dipahami tahap demi tahap bagaimana penyimpanan obat di rumah sakit, bagaimana pendistribusian di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Sudah siap mengerjakan LKPD? Nah, nanti link LKPD-nya sudah Ibu share ya di grup. Nah, ini nanti Anda dibagi dalam 2 kelompok, masuk ke dalam breakout room ya. Nanti coba Ibu amati kegiatan diskusi di dalam kelompok ya. Jadi kalian saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok. Silahkan, di situ sudah ada pertanyaannya, kelompok 1 seperti apa, dan silahkan langsung dijawab. Kelompok 2 juga bagaimana pertanyaannya, silahkan langsung dijawab, didiskusikan bersama bagaimana jawabannya. Dan jangan lupa dibuatkan PowerPoint nanti di akhir untuk dipresentasikan di pertemuan ini. Sudah siap ya untuk masuk breakout room? Sudah Bu. Coba Ibu buka breakout room-nya. Bentar. Ada 2 kelompok, masih ingat? Masih. Oke, silahkan masuk ke room masing-masing. Mas Alman masuk kelompok berapa, Mas Alman? Ya. Silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Mas Adam sudah bisa masuk ke kelompoknya? Halo, kelompok 1. Apa kabar ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah mulai membahas? Iya. Sudah KPD-nya? Soal yang pertama tentang apa? Ya. Tentang sistem Penyimpanan. Oh, tentang sistem penyimpanan. Diapakan, Mbak, sistem penyimpanannya? Dijelaskan, Bu. Oh, dijelaskan. Dijelaskan tentang apanya ya di situ? Sistem distribusi obat, Bu. Oke. Silakan berdiskusi dengan baik ya. Ini ada berapa orang? Kelompok 1. Oke.
Silahkan didiskusikan lagi ya. Nanti coba Ibu lihat lagi. Saya akan masuk ke kelompok 2. Saya mau join ke kelompok 2, coba. Kabar Bu. kelompok 2. Halo Bu. Halo Ibu. Ya. Halo Bu. Ini Bu Sudah lagi sampai mana ngerjain ini Bu. diskusinya? Ini Bu lagi nyari Sampai materi. Apa saja? Oh, mencari Dari penjelasan. tentang Vivo. oh ya Enju yang Tentang buat Vivo presentasinya. itu Bu. diapakan Vivo-nya? Dijelasin Jelasin pengertiannya. pengertiannya Bu. Pengertiannya, kemudian Enju nanti. Kemudian letak dan tempatnya. ya. Terus untuk Mas Adam untuk membuat PowerPoint. Iya Bu, saya Bu buat PowerPoint Bu. Bentar, Oh iya. Bu. Dibuat ya, Awalan. dikerjakan dengan baik. Ya, Bu. Nomor Ya, 2 Bu, tentang siap. apa Mas Anju? Nomor 2 tentang penjelasan obat emergensi. Oh ya. Obat-obat emergency. Ya. Kemudian nomor 3 tentang Nomor 3 tentang penjelasan tentang sistem penyimpanan. oh ya, sistem penyimpanan di gudang farmasi. Ya. Oke. Sudah ketemu semuanya jawabannya? Belum. Ini sedang dicari Bu. Mencari Bu. Sedang berdiskusi. Ya, kalau sudah ada semuanya jawabannya, silahkan dirangkai dalam PowerPoint ya. PowerPoint. Buat Ya, Bu, siap. dengan baik ya. Ya, Ya, selamat berdiskusi. Ya, Bu. Baik semuanya. Sedang berdiskusi. Saya akan coba join lagi ke satu lagi. Halo Ibu. Vivo apa Vivo? Bingung nggak? Ada pertanyaan kan di penjelasan tadi? Belum ada Bu. Masih di pembahasan floor stock. Lagi bahas kelemahan dan kelebihannya. Oh, kelemahan dan kelebihannya. Ya, ya. Siapa yang bertugas untuk PowerPoint-nya? Saya Bu. Oh iya, ya. Dibuat ya Mbak, dibuat dengan Iya, baik ya. Sebentar lagi waktunya habis untuk diskusinya, nanti disajikan ya. Iya Bu. Buat. Nggak begitu banyak kan? Enggak. Disiapkan dengan baik ya. Iya Bu, siap. Iya, Bu. Halo kelompok 2. Gimana? Ya Bu. Ya Bu. Sudah ketemu jawaban-jawabannya? Sudah Bu. Sudah. Tinggal apa ini? Tinggal apa? Tinggal pengertian Penyelesaian ini lagi buat presentasi. Oke, ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung? Enggak ya? Mudah-mudahan bisa dikerjakan semuanya ya, jelas semuanya ya. Tinggal lagi Baik. ngerjain Ibu PowerPoint-nya. Bu. tunggu untuk PowerPoint-nya karena sebentar lagi akan dipresentasikan ya. Ya Bu. Ya Bu. Presentasi siapa? Anju. Iya Bu. Anju. Kelompok ini Mas Anju yang akan presentasi ya. Oke. Disiapkan dengan baik. Siap. Ya. Maaf Bu, ada gangguan Bu. Iya, bagaimana? Maaf,
gangguan, Bu. Iya. Baik, ya sudah ada yang gabung ke ruang utama. Tandanya sudah selesai diskusinya masing-masing kelompok. Ya, Mbak Aulia sudah gabung lagi ke ruang utama. Sudah selesai ya untuk diskusi kelompoknya. Mbak Aulia kelompok berapa, Mbak Aulia? Kelompok 1. Oke, ya. Mas Alman kelompok 1? Iya, Bu. Iya. Oke. Kita tunggu yang lain untuk bergabung lagi ya. Oke, sudah pada bergabung semua ya di ruangan utama ini? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, mohon di-mute dulu. Ibu akan share lagi tadi tentang LKPD-nya. Ini format LKPD-nya. Sudah muncul dengan jelas? Sudah? Oke. LKPD untuk kelompok 1 tadi. Seorang tenaga kefarmasian di rumah sakit menerima obat, ya. Betul yang ini kan? Ya. Nah, dari barang yang diterima ada berbagai jenis, tablet, sirup, salep, ada supo, dan cairan parenteral. Bagaimanakah langkah selanjutnya untuk menyimpan yang sesuai dengan bentuk sediaan? Nah, metode penyimpanan apa saja yang bisa digunakan? Bisa dijelaskan ya nanti di presentasi. Untuk soal nomor 2, kelompok 1. Kelompok 1, pertanyaan nomor 2, kegiatan penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit, salah satunya untuk menyediakan penyimpanan obat emergensi. Nah, bagaimana cara menjaga agar stok emergensi tetap terjaga baik untuk menghindari juga penyalahgunaan? Sudah ketemu jawabannya kelompok 1? Sudah. Oke, sudah disiapkan ya? Ya. Nah, ini untuk nomor 3. Seorang tenaga kefarmasian, petugas gudang ingin menata, menyimpan perbekalan farmasi di gudang. Bagaimanakah cara-caranya untuk menyimpan di gudang? Tugas kelompok 2, ini kasus. Ada Pak Mahmudi, sakit, dirawat di rumah sakit, mengalami kejang perut, sakit perut yang luar biasa, tetapi pada malam hari. Nah, bagaimana perawat mengatasinya? Ternyata perawatnya cukup mengambil obat di tempat ruang jaga perawat. Nah, cukup diambil di ruang jaga, kemudian bisa diberikan ke Pak Mahmudi. Sistem distribusi dengan metode apa yang seperti ini? Bagaimana keutamaannya? Ada pertanyaan dari pengerjaan LKPD tadi? Tidak? Tidak ada, Bu. Oke, kita langsung saja ke presentasi. Sudah siap? Insya Allah siap. Nah, untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Muhammad Yusofa. Silahkan share screen, Mas. Ya, Bu. Benar, Bu. Sudah muncul, Bu. Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD.
yang dengan disusun oleh Almana Alfariski, kedua Adam Asyari, Firdaus Adib, Muhammad dan Yusyofa, yang kelima Putri Dwi, yang keenam Nur Adia Rizki. Ya, saya akan menjawab soal nomor 1. Seorang tenaga kefarmasian di rumah sakit telah menerima obat dari gudang farmasi untuk kemudian disimpan di instalasi farmasi. Barang yang diterima ada berbagai jenis obat, ada yang tablet dan sirup, ada salep, ada supo, dan sediaan cairan parenteral, sehingga tenaga farmasi tersebut telah memilih barang-barang tersebut sesuai bentuk sediaan. Langkah selanjutnya harus menyimpan sesuai dengan bentuk sediaan. Dengan demikian, apa saja metode penyimpanan yang akan digunakan? Ya, saya dari kelompok akan menjawab. Nama metode FIFO, penjelasannya iya, benar Bu. Nah, nama metode FIFO, penjelasannya fresh in, fresh out, yaitu obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Misalkan ada obat yang sama persis dengan obat yang akan disimpan, maka obat yang sudah ada tersebut diletakkan pada tempat yang paling mudah diambil supaya keluar terlebih dahulu. Metode kedua yaitu FIFO, fresh expired, fresh out, yaitu obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa. Kemudian misalkan ada obat sediaan sama yang ED-nya di bulan Mei 2022, Maret 2022, Maret dan September 2022, maka yang diletakkan di tempat paling mudah diambil adalah yang ED Maret 2022. Kemudian metode yang ketiga, FIFO, less in fresh out, yaitu obat yang datang kemudian atau yang terakhir diletakkan di depan obat yang datang dahulu. Misal obat yang akan ditata oleh farmasi tadi diletakkan pada bagian yang terakhir dari urutan pengambilan, baik di bawahnya atau di belakangnya, supaya obat yang sudah ada di tempat tersebut keluar terlebih dahulu. Kemudian metode yang keempat yaitu LASA. Penjelasannya adalah LASA, looks alike, sound like, atau norum, atau nama obat, ucapan mirip, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Untuk obat seperti ini diberi stiker khusus bertuliskan rasa, misalnya halopurinol dengan haloperidol, amineferon dengan aminodaron, aminofusin dengan komafusin, amoxilin dengan musilin, asam mefenamat dengan asam tranexamat. Kemudian soal nomor 2, kegiatan penyimpanan obat di instalasi farmasi di rumah sakit adalah satunya adalah untuk menyediakan penyimpanan obat emergensi, emergensi dengan kondisi khusus, yaitu untuk kondisi kegawat daruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian.
Bagaimana cara agar menjaga stok emergensi tetap terjaga baik untuk menghindari penyalahgunaan? Ya, jawaban nomor 2 adalah stok emergensi disediakan bagian gudang perawatan yang biasanya terdapat kondisi mendesak, misalnya ICU, HCU, rawat inap, sehingga dengan jumlah obat tidak banyak namun keadaan darurat pasien dapat tertangani. Pengelolaan obat emergensi harus menjamin jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa, dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. Kartu pencatatan penggunaan harus selalu terbit diisi setiap kali setelah digunakan. Ya. Kemudian soal nomor 3, seorang tenaga kefarmasian petugas gudang ingin menata penyimpanan perbekalan farmasi gudang supaya tampak rapi, teratur, dan mudah dalam jenis sediaan perbekalan farmasi. Coba Anda membantu untuk mencari sistem penyimpanan perbekalan farmasi di gudang tersebut. Ya, jawaban nomor 3 yaitu nama sistem penyimpanan, Fixlaction. Penjelasannya, sistem ini sangat mudah di dalam pengaturan barang karena masing-masing item persediaan selalu disimpan dalam tempat yang sama dan disimpan dalam rak yang spesifik, rak tertutup atau dalam rak bertingkat. Sistem ini diibaratkan seperti mana seluruh penghuni mengetahui semua letak barang. Kekurangan dari sistem penyimpanan ini adalah sistem ini tidak fleksibel jika ada perubahan dalam jumlah pemesanan atau perubahan dalam pemesanan atau keputusan untuk mengubah tempat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jika ada item baru yang dipesan, mungkin tidak ada tempat untuk menyimpannya. Pencurian oleh karyawan dapat meningkat karena seluruh karyawan mengetahui tempat-tempat item yang diperhitungkan atau obat yang bernilai mahal. Tempat penyimpanan harus diberikan karena tempat yang digunakan untuk jangka waktu yang lama. Jadi harus dijaga kebersihannya. Oke, baik. Dari kelompok lain ya, mungkin ada yang menanggapi ya. Silahkan, ada pertanyaan mungkin? Mas Anju di slide pertanyaan ya? Ya. Ya, oke. Ada kelompok yang mau menanggapi pertanyaan kepada kelompok 1? Saya Bu Nabila. Silahkan, Mbak Nabila mau ada pertanyaan? Pertanyaannya antara sistem VEVO gitu ya Mbak Nabila ya? Manakah yang paling baik untuk digunakan? Seperti itu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Jawabannya apa? Saya Bu. VEVO Bu. VEVO Bu. VEVO juga baik Bu. Mohon maaf Ibu, masih di mute. VEVO juga baik, VEVO juga baik, VEVO juga baik. Jadi di antara sistem 2 ini kita bisa pilih sesuai dengan kondisinya. Artinya mana yang lebih dahulu masuk bisa dikeluarkan, tapi jika dia expired-nya lebih dekat, maka jika expired-nya dekat dia juga harus lebih diutamakan untuk nanti digunakan atau dikeluarkan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya?
Untuk kelompok 1? Mau bertanya. Ya. Mengapa hanya petugas gudang farmasi dan perawat yang berkepentingan saja yang boleh masuk ke gudang penyimpanan obat? Ya, gitu. Pertanyaannya kenapa hanya petugas farmasi atau perawat yang berkepentingan saja yang masuk ke gudang farmasi? Silahkan kelompok 1 jawabannya. Saya, Bu. Firdaus. Hal ini untuk mencegah kehilangan obat atau kerusakan akibat kecerobohan personalnya. Ya, bagus sekali jawabannya Mas Firdaus. Hal ini untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan ya, untuk menjaga kualitas obat supaya terjaga dengan baik nantinya sampai ke tangan pasien. Sudah cukup? Ada lagi pertanyaannya? Ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Tidak ada, Bu. Oke, ya. Silahkan ditutup Mas Anju. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silahkan kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Silahkan, Kak. Apa udah kelihatan? Sudah. Bentar, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai distribusi penyimpanan obat. Kita langsung saja masuk ke soal. Mohon maaf, nge-lag. Ya, silakan bisa dimulai, dibacakan. Ibu lagi nge-lag, Bu. Coba di stop share dulu, Mbak. Ya. Bisa dikirim untuk PowerPoint-nya. Nanti coba Ibu bantu untuk share screen-nya. Bisa ya? Sudah bisa? Di tampilan di Ibu sudah bisa? Iya, Bu. Ya, ya. Atau temennya yang lain yang satu kelompok dengan Mbak Nabila bisa membacakan, nanti Mbak Nabila yang menjalankan. Ya. Langsung saja soal nomor 1. Ya. Pak Mahmudi sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah di ruang rawat inap Musdalifah. Ketika malam hari, beliau merasakan nyeri perut yang luar biasa sehingga memanggil perawat juga pada saat itu. Setelah perawat datang memeriksa tekanan darah, nadi, serta suhu, kemudian mengonsultasikan kepada dokter spesialis melalui alat komunikasi, dan hasilnya Pak Mahmudi harus segera mendapatkan obat injeksi untuk meredakan nyeri perutnya. Tidak beberapa lama, perawat sudah kembali ke ruangan rawat inap dan menyuntikkan obat tersebut. Menurut penuturan perawat, obatnya tersedia, cukup diambil di ruang jaga perawat sehingga tidak perlu ke instalasi farmasi. Kondisi seperti ini adalah sistem distribusi obat dengan metode apa? Jelaskan bagaimana keutamaan dan kelemahannya. Langsung saja ke 1, nama sistem distribusi ada floor stock. Floor stock adalah stok obat yang ada di setiap ruang jaga perawat yang berisi bahan medis dan alat kesehatan disposable yang digunakan habis pakai dan merupakan bagian dari pelayanan keperawatan. Keutamaan dan kelemahannya. Keutamaan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk persediaan di ruang rawat
disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Dalam kondisi sementara di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola atau di atas jam kerja, maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Sedangkan kelemahannya, setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan tidak banyak. Kemudian beralih ke soal berikutnya. Ibu Wulan mengeluhkan pusing dan sakit kepala yang tak kunjung reda selama 1 minggu, sehingga memeriksakan diri ke rumah sakit dan dianjurkan untuk dokter spesialis saraf. Setelah selesai diperiksa, Bu Wulan mendapatkan lembar resep dan menurut perawat disarankan untuk ke bagian farmasi untuk mengambil obatnya, sehingga beliau menurutinya. Setelah tiba di instalasi farmasi, Bu Wulan menyerahkan resep kepada petugas jaga farmasi dan diberi nomor antrian. Selang beberapa waktu kemudian, Bu Wulan dipanggil untuk dikonfirmasi kebenaran data dan kemudian diberikan 4 jenis obat dengan disertai info tentang aturan pakai, kegunaan waktu minum, cara penyimpanan obat, serta ditanyai ada alergi obat atau dengan sistem pelayanan obat yang seperti ini disebut dengan sistem apa, bagaimana keutamaan dan kelebihan sistem tersebut. Yang kedua, ini nama sistem distribusi obat ada individual prescription, keutamaan dan kelemahannya. Kelebihan sistem distribusi individual prescribing atau IP itu A, memungkinkan farmasis memeriksa langsung semua peresepan obat. B, memungkinkan farmasis untuk berinteraksi dengan pasien, dokter, dan perawat. C, memungkinkan pengawasan penggunaan obat yang lebih teliti. D, memudahkan cara pembayaran obat bagi pasien. E, memungkinkan bagi farmasis memberikan pelayanan kepada pasien secara perseorangan. Yang kedua, kekurangan dari individual prescribing. Ini ada meningkatkan kesulitan atau hambatan pasien dalam mendapatkan banyak obat. Misalnya pasien tidak membawa uang yang cukup untuk menebus obat di instalasi farmasi, rawat inap khususnya bagi pasien yang tidak ditanggung oleh asuransi. Kemudian B, meningkatkan kebutuhan akan adanya personil farmasi. Itu saja, ada yang ditanyakan? Baik, dari kelompok 2 sudah, silahkan ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan mungkin buat kelompok 1, silahkan. Kelompok 2. Kelompok 1 mungkin akan bertanya? Saya Bu Putri. Oh iya, silahkan Mbak Putri, mau bertanya apa? Bagaimana cara mencegah kehilangan obat pada metode sistem distribusi floor stock? Floor stock, bagaimana cara mencegah untuk kehilangan obatnya? Dari kelompok 2 mungkin ada tanggapan dulu? Saya, Bu. Iya? Iya. Dengan cara rutin dicek oleh petugas farmasi dan masing-masing yang menggunakan obat tertib mencatat di kartu stok. Ya, harus rutin dicek oleh petugas farmasinya ya, jangan bosen-bosen, dicatat, kemudian kartu stoknya yang ada di situ, di floor stock itu harus diisi terus. Jadi urutan siapa yang menggunakan, kemudian dikeluarkan untuk resepnya siapa, tanggal berapa, di situ ada catatannya semua. Jadi ini untuk menghindari kehilangan stok di floor stock. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup, Bu. sudah? Oh, ada. Ya, silahkan. Adam dari kelompok 1, Bu. Ya. Ketika malam hari pasien rawat inap mendapatkan obat dari perawat ruangan untuk diminum pada pagi, siang, dan sore, maka jika seperti ini, sistem distribusi obat apa yang digunakan? Untuk minum siang, sore gitu ya Mas Adam dapat ya? Pasiennya dapatnya untuk beberapa kali minum. Ini sistem distribusi apa namanya? Silahkan dari kelompok 2. Saya Bu Aulia. Aulia, silahkan. Itu namanya sistem distribusi ODD karena diberikan untuk 1 hari waktu minum obatnya. ODD untuk 1 kali atau 1 hari ya, itu untuk 1 hari minum. Bagaimana Mas Adam?
Ya Bu, makasih jawabannya. Oke, ya, terima kasih. Boleh untuk stop screen, Mbak Aulia? Mbak Nabila, maaf, ya. Baik, diskusi untuk presentasi kelompok sudah kita lakukan, ya. Kelompoknya sudah presentasi semua, bagus-bagus semua. Aplaus semuanya untuk kerjasamanya. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah kita simak bersama-sama diskusi kelompoknya. Ini coba Ibu share screen lagi untuk PowerPoint-nya. Nah, untuk lebih semangat pada pagi hari ini, mari kita ice breaking dulu. Ibu ada pertanyaan ini. Ikan apa? Jika dia makan, dia berhenti berenang. Ada yang tahu? Dia kalau makan, dia berhenti nggak berenang. Kenapa? Ikan hiu. Ikan hiu. Bukan, jawabannya bukan ikan hiu. Ikan apa kira-kira? Ikan paus. Paus. Dia selalu berhenti ya. Betul, terima kasih. Paus dia selalu berhenti. Oke, kita pakaikan untuk yel-yel SMK ya. Masih ingat SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat dan bijaksana luar biasa. Bersama-sama SMK Bisa. Hebat. SMK Bisa hebat. Bijaksana Luar biasa. Oke. Masih semangat ya di sini ya. Oke. Terima kasih Bu. Kita tadi sudah sampai tahap ke presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 bagus semua dan luar biasa. Biasa untuk beda. bagus. Penjelasannya bisa dimengerti ya. Kemudian penjawaban soalnya sudah beruntun. Nah, dari kesimpulan kita pembelajaran hari ini, Ibu dapat tarik kesimpulan ada beberapa sistem penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit meliputi Vivo, Vevo, Plaza ya. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Sudah ada catatannya tadi? Sudah ya, di LKPD juga sudah dikerjakan. Kemudian penyimpanan di gudang farmasi ada sistem fixed location, fluid location, dan semi-fluid location. Ternyata petugas gudang itu tidak hanya asal ditaruh di sini sesuai urutan kedatangan itu enggak. Ada metodenya bagaimana caranya supaya nanti dalam pencarian, kemudian pengambilan, kemudian nanti menyalurkan ke instalasi farmasi itu lebih mudah untuk dicari. Di situ juga harus diperhatikan bagaimana sistem keamanannya, kemudian sanitasinya, kemudian kelembabannya, suhunya, ventilasinya, dan sebagainya. Di gudang itu harus diperhatikan. Kemudian sistem pendistribusian obat di rumah sakit meliputi ODD, UDD, dan IP. Tadi sudah dijelaskan semuanya ya di kelompok. Kemudian sistem distribusi obat dengan kondisi pasien tertentu bisa dilakukan dengan sistem emergency stock. Instalasi farmasi juga dibagi menjadi sentralisasi dan desentralisasi. Di sini perbedaannya sentralisasi itu berpusat pada satu instalasi farmasi dan mengelola seluruh kebutuhan tentang farmasi di satu rumah sakit. Kalau desentralisasi, ada instalasi farmasi pusat, kemudian ada instalasi farmasi depo atau satelit yang dekat dengan ruang perawatan sehingga mempermudah dalam memperoleh obat, ya. Oke, selanjutnya untuk kegiatan menutup kita kali ini, silahkan ketikkan di kolom chat Zoom-nya. Di kolom chat Zoom, silahkan ketikkan kesimpulan yang Anda pelajari hari ini, apapun kesimpulannya. Ibu tunggu, Ibu sambil lihat, mana coba kolom chatnya, boleh kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa saja, silahkan semuanya menulis. Sambil Ibu coba nanti masukkan ke PowerPoint untuk bisa dipresentasikan. Ada yang sudah menulis kesimpulan pembelajaran kita hari ini dia. Siapa ini? Mbak Aulia. Oke. Mbak Aulia, persediaan obat kebutuhan di ruangan yang tersedia dengan sistem floor stock. Oh ya, bagus. Floor stock, persediaan obat di ruangan.
Ada lagi yang lain yang mengungkapkan kesimpulan hari ini? Lagi ditulis, Bu, lagi ditulis. Dari Mbak Aulia sudah masuk. Ada lagi yang sudah masuk? Kesimpulan kita hari ini. Dari Mbak Putri Dwi Komala, penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan harus memperhatikan faktor keamanan, sanitasi, cahaya, ventilasi, serta bentuk sediaannya. Ada lagi? Bagus, Mbak Putri sudah masuk untuk kesimpulan hari ini. Bentar, Bu. Ya. Silahkan diisi untuk kesimpulan hari ini. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Itu udah, Bu. Oke. Terima kasih, Mas. Mas Adam, penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan sediaan diurutkan secara abjad atau alfabetis dalam penyimpanannya. Boleh? Iya, betul. Ya, ini tetap masih digunakan baik di apotek maupun di rumah sakit, ya. Ternyata banyak kesimpulan kita pada pagi hari ini, ilmunya semakin bervariatif, ya. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan ke share PowerPoint lagi. Kita mau memasuki tahap selanjutnya, yaitu post-test. Ini dia linknya untuk post-test kita pada siang hari ini. Silahkan diisi ya, soalnya hanya 5, pilihan ganda, ini nanti untuk analisis penilaian Anda. Ya. Ini masuk ke penilaian. Ayo dikerjakan link post-testnya, waktunya 5 menit. Ada yang sudah mengerjakan? Oke, nanti dari nilai ini Ibu coba untuk share-kan yang sudah masuk. Ini ada Pak Suci, ada Mbak Nur Atia. Terima kasih sudah masuk. Yang lain masih ditunggu ya untuk responnya. Oke, ini dia hasil penilaian untuk post-testnya. Masih menunggu yang lain, silakan ayo. Jangan kalah cepat sama Mbak Nur Atia. Sudah? Sudah mengerjakan post-testnya? Sudah, Bu. Ya, oke. Mas Anju, silahkan. Baik, sudah
mengerjakan untuk post-testnya semuanya. Nanti Ibu rekap untuk nilainya, nanti Ibu umumkan di grup ya untuk nilai post-test pada siang hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sistem pemusnahan dan pelaporan obat dan perbekalan farmasi di rumah sakit. Bagaimana untuk pelaporannya, misalnya narkotika, psikotropika, ya. Kemudian untuk pemusnahan obat-obat, misalnya obat-obat yang sudah expired, sudah tidak digunakan, itu bagaimana cara pemusnahannya. Itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Jelas. Bu. Jelas semuanya ya? Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai di pertemuan hari ini, sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu tidak lupa mengingatkan selalu untuk patuh 5M, yaitu apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi membatasi mobilitas, dan membatasi mobilitas. Ya, tetap ingat 5M karena kita masih dalam masa pandemi, apalagi Brebes, Kabupaten Brebes ini masih masuk dalam kategori zona merah. Oke, kita masih PPKM di level 4. Nah, untuk kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Siapa yang akan berkenan untuk memimpin doa kali ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, untuk menutup kegiatan belajar hari ini supaya ilmunya bermanfaat, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma aqta'na wa ma ta'ammatna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ahiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.